Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara podcast Kemenak Bisa Bagus, bincang santai bersama Gus ya. Tetapi ini ada edisi spesial yaitu tentang Presma, prestasi madrasah. Jadi pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yaitu Bapak Yoga Prastia, guru bahasa Indonesia MTSN Negeri 1 Kota Malang. Jadi pada tahun ini, tahun 2026 ini beliau itu memperoleh 3 penghargaan sekaligus ya. Jadi di tahun 2026 ini bulan Juli ya, berarti di semester pertama itu 3 penghargaan tingkat nasional, terutama di bidang penguatan gerakan literasi ya. Jadi mungkin sebelum kita ngobrol aja, mungkin jenengan sebutkan 3 penghargaannya itu apa saja, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Gramedia, itu sebagai guru inspiratif bidang literasi. Gramedia Mas? Gramedia Kaitangan Malang. Malang, oke. Kemudian yang kedua sebagai guru koordinator guru aktif literasi nasional itu oleh komunitas Yuk Menulis di Jawa Tengah, di Klaten. Oke. Kemudian yang ketiga sebagai penulis nasional buku anak yang diadakan oleh penerbit Jagat Litera. Oke, iya. Saya ingin menggali lebih jauh tentang kegiatan Pak Yoga ini. Jadi tentu saja untuk bisa memperoleh penghargaan nasional 3 kategori dalam satu rentang 6 bulan ya, 1 semester ya. Jadi itu bulan apa aja? Dari Maret sampai Juni. Cuma yang Gramedia itu sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, baru dapatnya sekarang. Oh gitu. Ya, oke, baik. Jadi itu ya, tapi kita ingin lebih jauh seperti apa sih kiprah beliau ini sehingga layak mendapatkan 3 penghargaan seperti itu. Dan di sini karena di di bidang literasi ya, untuk penghargaannya itu kita ingin tahu seperti apa sih yang telah Pak Yoga kembangkan di MTS 1 itu, seperti apa, bisa diceritakan? Jadi cerita dari awal ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Boleh. Dari tahun 2017 lulus dari UM itu saya langsung ditawari kerja di MTS 1. Kemudian di situ ada satu yang kurang. Waktu itu Pak Mas Udi, bagian humas itu ini harus ada ekskul baru, namanya ekskul penulisan kreatif. Nah akhirnya dari beberapa guru bahasa Indonesia ditunjuklah saya. Nah tahun pertama itu perjuangan kan Pak, kita siapa ini, belum ada yang kenal, bahkan anggotanya aja itu ditunjuk dari BK. Yang penunjukan, bukan volunteer ya, sendiri gitu. Ya. Jadi dari BK itu nunjuk ada 20 anak, 20 siswa dari masing-masing kelas. Ditunjuk ya. Iya. Kemudian 20 ini mulai berguguran satu. Karena minat motivasinya kurang. Ya, karena ditunjuk itu tadi. Terus. Akhirnya ini harus ada satu momen yang membuat anak-anak bisa bangkit. Misalnya saya ajak mereka ke Gramedia, kemudian saya ajak teman saya yang kebetulan jadi dosen UM itu, ayo datang ke MTS gitu untuk memberikan penyegaran lah gitu. Kemudian puncaknya mereka bisa juara di tingkat nasional di tahun 2019. Itu puncaknya. Itu menulis ada banyak ya. Nulis cerpen, itu dia menang di bidang apa? Cerpen. Cerpen. Yang menyelenggarakan? Yang menyelenggarakan Eduversal. Nama lombanya OSEBI, tingkat nasional. Apa itu OSEBI? Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia. Oke. Jadi, setelah ada yang menang itu gimana nih? Setelah ada yang menang itu udah banyak yang daftar. Biasanya 20 itu Pak. Sekarang udah ada yang 50, sudah sampai 50-an. Gitu. Mereka sukarela ya? Sukarela. Ditunjuk lagi. Ditunjuk lagi. Dan itu akhirnya membuat
komunitas di MTS itu. Semakin banyak yang berminat terhadap menulis, maka semakin bagus kan Pak. Jadi kayak ada yang misalnya lagi malas nih, yang lain itu membantu untuk menyemangati. Kemudian terjadilah pandemi 2020. Nah, itu yang membuat 2 tahun itu akhirnya goyah lagi. Nah, terus setelah pandemi itu sedikit cerita dari saya sendiri ya Pak ya. Dari perspektif saya itu kan saya ditempatkan ya Pak ya, di situ Bondo. Nah itu sempat mati suri. Setelah sempat mati suri, kebetulan ketika saya kembali lagi, saya harus membuktikan bahwa saya memang tidak sekedar pindah, tapi harus memberikan kembali lagi ke 2019 itu. Akhirnya puncaknya kemarin juara 2 FLS 3N, itu setara OSN. Oh, setara OSN. Yang menyelenggarakan Kemdikbud. Oh, Kemdikbud. Oh, ada ya? Ada. Event nasional. Tiap tahun. Oh, gitu ya. Cuma kami berhasilnya di peringkat 2 Pak. Karena saingannya kan SMP. Agak susah juga. Bisa diceritakan sedikit, kan tidak mudah untuk membawa anak-anak dari yang belum istilahnya ya mulai merintis ya, anak SMP kemudian sampai bisa juara, itu seperti apa perjuangannya? Perjuangannya apalagi anak MTS berat sekali Pak. Terutama dari segi psikisnya anak. Misalnya? Karena anak remaja, remaja itu pergulatan batin, misalnya mereka sudah mulai mengenal lawan jenis, kemudian ada miss dengan orang tua, miskomunikasi dengan orang tua, ada pertengkaran dengan temannya. Nah itu yang membuat akhirnya saya inisiatif. Saya inisiatif untuk membuat gimana caranya anak-anak bisa semangat belajar, semangat menulis terutama. Itu melalui curhat. Karena saya sendiri kan dipanggilnya sensei Pak. Jadi sensei itu ingin melakukan komunikasi secara individual. Itu anak-anak setelah ekskul itu dipanggil satu-satu. Kamu kenapa kayak gini? Gitu. Jadi tapi tidak menjudge, tidak menghakimi, tidak menganggap itu salah. Jadi saya sendiri menggunakan konsep yang lebih ke mendekati sebagai sahabat. Cuma ya dari sharing gitu aja. Iya. Dari ketika sudah ketahuan nih masalahnya, misalnya masalahnya sama orang tuanya nggak boleh ternyata Pak. Ada yang nggak boleh nulis Pak. Oh gitu. Alasannya karena nilainya ini turun. Oh gitu. Nah, terus akhirnya saya sampaikan, kamu kembali dulu, buktikan dulu, kamu bisa akademiknya. Jadi saya off-kan dulu Pak. Setelah berhasil nanti kamu balik lagi. Gitu. Ada yang seperti itu Pak. Itu contoh masalahnya ya Pak. Ada juga yang misalnya suka sama lawan jenis. Nah itu akhirnya saya putuskan, kamu pilih mau prestasi atau mau pacaran. Kalau pacaran nanti tidak sama sensei lagi, silakan sama yang lain gitu, yang bimbing. Ternyata dia pilih prestasi. Alhamdulillah itu bisa berprestasi. Jadi dari beberapa tahun Anda membina komunitas nulis ini, itu support dari madrasah dan orang tua itu seperti apa? Kalau support madrasah, alhamdulillah beliau dari madrasah sendiri kan menyediakan tempat, kemudian menyediakan seperti sistem lah Pak. Karena kami kan dibuat ada sistem akademik, kesiswaan. Jadi saya itu masuknya ke kesiswaan. Dilembagakan. Gitu ya? Memang kalau boleh saran ya Pak ya, karena kami itu mau mencoba gitu, kan ada program Olim, Bili, Tafiz, kalau bisa ada satu lagi program literasi. Jadi itu tujuannya biar bisa insya Allah ya lolos nasional lebih tinggi lagi gitu, bahkan internasional gitu. Karena ada eventnya ya? Karena ada eventnya. Oh gitu ya. Dan itu tantangannya apa kalau misalnya difasilitasi sama MTS jadi lembaga seperti yang Olim, itu apa? Sebenarnya yang tantangannya itu lebih ke mindset Pak. Karena mindsetnya kan kok bahasa Indonesia itu gitu. Jadi ketika kemarin TKA alhamdulillah 11 orang dapat 100 Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu juga menurut saya bagian dari ya guru bahasa Indonesia yang sudah berjuang gitu Pak. Nah tinggal bagaimana mindset yang awalnya diremehkan nih, kan bahasa Indonesia aja gitu Pak. Itu kalau sudah mindsetnya bagus, kita bisa mengembangkan gitu Pak. Jadi ada 3 slogan Pak sebenarnya. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah
gitu. Jadi harapannya nanti bukan hanya menguasai bahasa asing anak-anak, tapi juga menguasai bahasa Indonesia Dan bahasa daerah ya? bahasa daerah, apa namanya tadi, melestarikan bahasa dan bahasa. Oke. Dan itu ada ajangnya? Ada Pak, Oh gitu ya? dari Yang Diknas. selama ini belum tergarap dengan baik seperti Olimpiade begitu? Gitu. Oke. Ya, terus harapannya juga ini apa, keterlibatan orang tua seperti apa selama ini? Alhamdulillah kalau orang tua itu sangat support anaknya. Ketika misalnya ada festival literasi di Solo, Surakarta, itu kan butuh biaya ya Pak. Dan waktu itu dari pihak sekolah hanya bisa membiayai setengahnya. Setengahnya lagi siapa? Dari orang tua. Jadi orang tua dipanggil ke sekolah, kita bicara baik-baik, bisanya berapa gitu Pak. Jadi tidak ada pemaksaan. Alhamdulillah bisa memberangkatkan 6 siswa. 6 siswa. Gitu. Dan hasilnya dari Hasilnya kita peringkat 56 terbaik nasional. Sekolah peringkatnya itu Pak, 56. Oh, sekolah ya yang Bisa dapat Indonesia dari 1000 itu Pak. yang dapat apa peringkat itu sekolahnya. Sekolah. Kemudian dari siswa itu ada yang masuk 50 terbaik, penulis cerpen terbaik nasional. Gitu ya. Gitu. Jadi oke, dari perjalanan seperti itu mungkin apa sih prestasi-prestasi dari anak-anak yang ikut komunitas menulis itu di MTS itu, apa prestasi yang Anda anggap terbesar dan itu pencapaian yang mungkin perlu diapresiasi itu apa? Kalau total itu ada 262 kalau nggak salah prestasinya. Gitu ya, sejak 2017 itu Pak, 2018. 18. 2017 itu pernah tapi online waktu itu Pak, di UGM. Jadi saya anggap masih belum greget ya Pak ya kalau online ya Pak. Kalau tertingginya itu OSEBI di Tangerang itu kita mendapatkan medali emas. Tahun berapa ya? 2019 2019. sebelum pandemi. Kemudian setelah pandemi itu bentuknya online, kita tetap tiap tahun alhamdulillah dapat peringkat Pak di OSEBI itu. Kemudian Diknas mengadakan FLS 3N. Kita tiap tahun kami berhasil mendapatkan peringkat 2. Bisa diceritakan sedikit tentang FLS. Itu singkatannya apa? Festival lomba dan festival lomba literasi siswa nasional. Oh gitu. Itu setara OSN. Oh, setara OSN cuma di bidang seni gitu. Iya, seni. Seni dan literasi. Nanti di seninya itu ada kayak nari, nyanyi, nah satu lagi itu menulis cerpen. Oh gitu. Nah di situ perjuangannya kan berat ya Pak ya. Saingannya SMP mereka memang ada yang SMP khusus itu Pak, memang fokusnya itu di seni. Oh gitu ya? Ada di ada. Kota Malang ini ada. Oh di Kota Malang ada? Ada. Oh. Seni, termasuk ada juga yang di swasta. Itu sejak awal, setahun sebelum lomba itu mereka sudah nyewa pembina khusus Pak. Kalau saya kan masih ngajar ya Pak. Untuk apa? Untuk bisa juara FLS. Oh gitu ya? Kalau sudah berhasil FLS itu ya setara dengan OSN Pak. Berarti ada jalur masuk prestasi keman misalnya. Oh gitu. Jadi ada ada ya secara bahasa mudanya ada benefit yang diperoleh anak-anak itu ketika dia juara juara tingkat nasional di FSLN tadi. Gitu. Jadi di MTS ada ya yang sampai memperoleh itu. Di MTS itu ada. Dan itu kan ini Pak, di MTS itu alhamdulillah dapat apresiasi ketika muwadaah wisuda itu yang prestasi bidang olahraga dipanggil. Nah, termasuk menulis dipanggil juga. Oh gitu ya. Jadi ada apa? Penghargaan khusus gitu ya. Jadi dari MTS itu tidak sekedar memberikan wadah dan apa? Wadah untuk itu juga ada support penghargaan khusus bagi anak-anak di bidang literasi. Jadi dan itu setiap tahun. Ada lagi mungkin yang apa? Yang gitu, cukup apa perlu diapresiasi dan perlu ditularkan bahwa dengan menulis itu anak ya selain tadi bisa juara FSLN kemudian digunakan jalur masuk ke sekolah yang jenjang lebih tinggi, ada lagi mungkin ya? Ada lagi Pak, namanya Gerakan Sekolah Menulis Buku. Ini programnya tiap tahun dari sebenarnya dari Nyalanesia. Nyalanesia itu penerbit Pak. Penerbit. Terus kemudian mereka membuat komunitas se-Indonesia. Kami sempat ikut satu kali, kemudian nggak ikut lagi Pak, karena memang budgetnya besar. gitu. Itu yang berhasil kemarin ini Pak, MTS 3 Malang.
waktu itu sempat mendapat penghargaan. Jadi saya kan kebetulan dipilih sebagai ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kota Malang. Saya ngajak teman-teman dari swasta, dari MTS 2, ayo kita belajar ke MTS 3. Ternyata di sana tuh Pak, wajib Pak, bikin buku itu wajib. Nah ini yang ingin saya bukan hanya prestasi doang, bukan hanya anak-anak bangga, tapi bagaimana caranya madrasah itu kalau bisa sebelum lulus itu bikin satu buku. Jadi menjadi kebanggaan gitu Pak. Lulus bukan hanya lulus tapi ada bukunya. Ya, oke, ya. Kemudian dari setelah yang biasanya orang yang mentalnya juara itu, setelah juara kan tidak berhenti di situ. Ada nggak yang masih pengen Anda buat atau Anda capai baik secara pribadi maupun juga untuk madrasah secara umum dan MTS secara khusus? Kalau saya tuh ingin, kan anak-anak menulis itu ini Pak, susah public speaking. Jadi gimana nanti saya punya satu program anak-anak yang suka nulis, yang berprestasi itu mereka harus bisa untuk tampil, bukan hanya sekedar menulis gitu kan. Mungkin panjenengan tahu Raditya Dika? Raditya Dika awalnya kan penulis. Kemudian karena dia unik, akhirnya sekarang menjadi salah satu YouTuber terbaik lah gitu. Stand up. Saya inginnya anak-anak melanjutkan ke situ. Tidak hanya sekedar berhenti menulis, anak-anak bisa menginspirasi orang lain. Gitu ya. Itu selain itu apalagi mungkin satu yang ingin mengadakan kolaborasi dengan MAN. Belum itu lupa. Seperti apa misalnya ini, kalau yang dekat dulu ya, misalnya MAN 2 itu kita belum pernah di MTS 1 main-main ke MTS 2 dalam arti main-main dalam arti literasinya seperti apa, kelasnya seperti apa gitu Pak. Karena kita kan juga butuh inspirasi. MAN 1 juga sama. Jadi inginnya anak-anak itu dapat sesuatu yang baru gitu, bukan hanya kayak kata dalam tempurung. Saya ingin anak-anak ke MAN 1, MAN 2, ke Batu gitu Pak. Gitu. Iya. Itu kalau secara khusus di MTS. Kalau secara umum untuk madrasah? Untuk madrasah, saya kalau untuk madrasah secara umum itu karena sebagai ketua MGMP, saya ingin mengadakan Fesbamindo. Apa itu? Festival bulan bahasa tingkat nasional yang adakan itu MGMP. Nah, nanti dari situ Pak mungkin bisa kolaborasi dengan Kemenak juga biar lebih kuat. Itu kita akan membentuk bukan hanya madrasah MTS 1 aja, tapi dari swasta, dari negeri yang lain itu ikut ini literasinya biar sama-sama kuat gitu. Gitu ya. Apa sih benefitnya dengan literasi yang kuat itu menurut Anda bagi anak-anak ya, khususnya juga bagi madrasah secara umum apa? Kalau kembali ke makna harfiahnya itu kan literasi sebenarnya adalah pengetahuan dan keterampilan. Kalau anak-anak punya literasi, berarti anak-anak punya kemampuan khusus. Misalnya ada namanya literasi keuangan. Berarti anak-anak punya kemampuan atau keterampilan di bidang keuangan. Literasi agama. Nah, saya ingin anak-anak punya spesifik seperti itu. Gitu. Jadi anak-anak punya keminatnya, kepengetahuan, keinginan di bidang apa. Literasi membacanya itu sebagai fondasi, kemudian peminatannya itu sesuai mereka di bidang apanya gitu. Jadi itu ada nggak contoh yang sudah ada itu, yang contoh maksudnya dengan adanya mengembangkan budaya literasi baik di sekolah atau komunitas sehingga memunculkan seperti itu yang itu Pak, saya lihatnya di MTS 3 gitu ya. Baik, kemudian untuk guru-guru apa yang ingin Anda harapkan itu dengan budaya literasi ini apa? Dari forum MGMP itu saya ingin teman-teman guru itu bisa ini Pak, istilahnya memberikan praktik baik. Jadi selama ini yang saya tahu Pak, kita kan mengundang pemateri, narasumber. Sementara guru-guru di Kota Malang ini belum ada yang berani ya. Yang berani cuma Bu Yuyus gitu. Kemudian saya. Kedua ini aja, yang lainnya itu teman-teman dari swasta, dari negeri itu malu gitu loh Pak. Mau praktik baik.
Padahal mereka ada yang Ada bisa banyak sebenarnya, Pak. Bisa disampaikan. disampaikan gitu ya. Cuma itu tadi, Pak. Apa kendalanya? Ya mungkin merasa kurang berani, minder gitu. Berarti tantangan besar kan? Apa sebagai ketua MKMP ya, jadi inginnya praktek baik dari guru-guru bahasa Indonesia ini bisa lebih disebarkan gitu ya, sehingga bisa membawa dampak yang ini ya, lebih luas lagi gitu ya. Mungkin untuk terakhir, jenengan pengen apa sih yang pesan khusus ya, baik untuk Kemenak ataupun untuk madrasah secara umumnya, itu apa? Tentang literasi. Tentang literasi ini. Untuk Kemenak ini semoga ada apresiasi dari Kemenak bagi kami yang menggerakkan literasi. Karena selama ini kan yang itu Pak pendidik atau tenaga pendidik yang dipanggil prestasi itu Pak, itu kan belum ada yang dari bidang literasi. Oke. Ya. Kemudian dari madrasah bisa memberikan wadah yang program sehingga kami memiliki RAT yang lebih jelas gitu Pak. Sementara ini kan masih di bawahnya kesiswaan dan itu lingkupnya sangat kecil. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Baik, begitu pemirsa sekalian, bincang-bincang tentang literasi bersama Pak Yoga Prastia dari MTSN 1 Kota Malang, yang pada tahun ini beliau menyabet 3 penghargaan, dan mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini bisa membawa inspirasi ya untuk kita semua, para pemirsa, dan bagi madrasah, yaitu siswa dan guru sekalian. Terima kasih atas atensinya untuk program Presma kali ini. Kita insya Allah akan berjumpa lagi di edisi yang akan datang dengan prestasi yang akan datang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.